ada Sidi Ghazalba dan Muhammad Yamin. Mereka mempunyai pengertian sejarah masing-masing. Nah, yang pertama dari Muhammad Ali sendiri mengatakan bahwa sumber sejarah adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud serta berguna bagi penelitian sejarah Indonesia sejak zaman dahulu sampai sekarang. Kemudian yang kedua ada Sidi Ghazalba mengatakan warisan yang berbentuk lisan, tulisan, dan visual. Dan ketiga dari Muhammad Yamin yaitu kumpulan benda kebudayaan untuk membuktikan sejarah. Nah, dari tiga tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian sumber sejarah adalah segala warisan yang berbentuk lisan, tulisan, visual yang dapat digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa sejarah pada zaman dahulu. Nah, itu secara garis besarnya kesimpulan dari pengertian sumber sejarah seperti itu. Jadi semua peninggalan berbentuk lisan, tulisan, atau visual yang dapat membuktikan, dapat mendukung kebenaran dari suatu peristiwa sejarah. Itu tentang pengertian sejarah, sumber sejarah. Kemudian yang berikutnya kita bahas yaitu jenis-jenis sumber sejarah. Yang pertama, jenis berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya ada dua. Yang pertama adalah sumber primer. Ini sumber primer atau juga sumber utama atau yang pertama, sumber yang paling utama dan pertama. Di sini berarti sumber sejarah yang berkaitan langsung dengan peristiwa sejarahnya. Nah, berarti berkaitan langsung dengan peristiwanya itu yang berkaitan dengan peristiwa zaman dulu. Jadi dicontohkan adalah pelaku, saksi sejarah, prasasti, naskah, dokumen, candi, dan fosil. Nah, itu otomatis contoh-contoh yang termasuk sumber primer, langsung berkaitan dengan peristiwa sejarahnya. Nah, tanpa harus melalui tahapan-tahapan lainnya ataupun pihak lainnya. Kemudian yang kedua, di sini ada sumber sekunder atau sumber kedua. Berarti sudah mulai tahap ada campur tangan dari orang lain. Nah, di sini bisa dikatakan yaitu kesaksian dari siapapun yang bukan berasal dari pelaku, saksi, ataupun benda peninggalan dari sebuah peristiwa. Ya, berarti tidak secara langsung. Nah, kesaksian tidak secara langsung. Nah, sini dicontohkan kayak misalkan kalau sumber lisan ini ada anak dari pelakunya. Kalau pelaku itu primernya, kalau anaknya sudah ke anaknya, ke cucunya, ke tetangganya, dan sebagainya sudah termasuk sumber sekunder. Nah, atau anak dari saksi sejarahnya, itu juga sekunder. Tapi kalau saksinya itu primer, tapi kalau sudah ke anaknya, ke tetangganya, sudah mulai tahap yang lainnya itu sudah sekunder. Yang sumber tertulis misalkan buku hasil penelitian, catatan-catatan yang tidak sejaman dengan peristiwa sejarah, itu termasuk sumber sekunder. Nah, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya di sini adalah berdasarkan bentuknya. Nah, berdasarkan bentuknya di sini ada sumber tertulis. Nah, berarti sumber itu berbentuk tulisan. Ya, di sini disebutkan sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan-peninggalan tertulis suatu peristiwa sejarah. Contohnya di sini ada prasasti, dokumen, naskah, piagam, babad, surat kabar, tambuh, dan lainnya. Nah, ini contohnya, pokoknya yang berbentuk tulisan. Nah, terus di sini ada pertanyaan, babad itu apa, Pak? Tambuh itu apa, Pak? Nah, kalau babad itu sebuah kitab yang berisi tentang sejarah Jawa kuno. Nah, ini memang berasalnya kebanyakan dari Jawa nih kalau babadnya, berarti mengisahkan tentang peristiwa-peristiwa sejarah di Jawa kuno yang bukti-bukti sejarahnya itu sesuai pada bukti sejarah pada zamannya. Nah, kadang mungkin kalau babad ini bukti-bukti sejarahnya kadang tidak masuk akal karena masih berkaitan dengan namanya hal-hal mistis dan gaib dan sebagainya. Nah, kemudian kalau tambuh itu adalah karya sastra yang berasal dari Minangkabau atau dari Sumatera, ini berkaitan menceritakan tentang asal usul sesuatu. Nah, seperti itu tambuh. Nah, kemudian
Penggolongan sumber tertulis terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber tertulis sejaman dan setempat. Nah, berarti sumber sejarahnya yang tertulis itu ditemukan itu sejaman dan setempat. Nah, tempatnya sama. Nah, jadi contohkan misalkan ya, kayak ketika seorang sejarawan akan menulis tentang peristiwa proklamasi, otomatis menggunakan sumber sejarah berupa teks proklamasi. Nah, teks proklamasi otomatis kan ditemukannya juga sejaman dengan peristiwanya, yaitu proklamasi. Tempatnya juga satu tempat, yaitu di Jakarta, ya, masih satu tempat. Nah, itu makanya sumber tertulis sejaman dan setempat. Yang kedua, yang B ini, sumber tertulis sejaman tapi tidak setempat. Satu zaman tapi tempatnya berbeda, ditemukannya sumber tempatnya berbeda. Nih, dicontohkan ada prasasti Nalanda. Ini adalah prasasti yang ditemukan di wilayah India. Tapi di sini untuk menulis sejarah tentang kerajaan Sriwijaya. Nah, sejaman dengan kisahnya ataupun dengan sejarah kerajaan Sriwijaya itu satu zaman, cuma tempatnya berbeda. Kalau Sriwijaya itu kan di Sumatera, di Indonesia, sedangkan prasastinya itu ternyata ditemukan di India, berbeda tempat, tapi masih satu zaman. Nah, ada lagi contoh lain, ada prasasti Ligor. Ini juga milik dari Sriwijaya, tapi ditemukan di Thailand. Nah, ini sumber tertulis yang sejaman tapi tempatnya berbeda. Oke. Yang ketiga, nah yang C, sumber tertulis setempat tetapi tidak sejaman. Nah, ini dibalik tadi kan, tempatnya sama tapi zamannya udah berbeda. Nah, di sini dicontohkan di sini adalah Kitab Negara Kertagama. Nah, yang dibuat tempatnya sama itu di Majapahit, cuma zamannya sudah berbeda. Zaman pemerintahnya sudah berbeda, seperti itu. Nah, ini tadi kaitannya dengan sumber tertulis, ada 3 golongan. Ini sudah saya berikan gambar ini, teks proklamasi seperti ini prasasti Nalanda, ini Kitab Negara Kertagama seperti ini. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Berikutnya kita bahas tentang sumber lisan. Tadi sumber tertulis, sekarang sumber lisan. Nah, dari kata asal saja yaitu lisan. Lisan adalah kata-kata, ucapan. Nah, ucapan otomatis berasal dari pelaku sejarah, dari saksi sejarah secara langsung. Nah, itu. Nah, bisa digambar di sini ya. Nah, ini contoh cara memperoleh dengan sumber lisan seperti ini. Otomatis dengan wawancara langsung dengan pelaku sejarahnya atau dengan saksi sejarahnya. Ini contoh, mungkin ini adalah veteran, berarti dia seorang pelaku sejarah. Ini bisa diwawancarai, ini namanya menggunakan sumber lisan. Paham? Berikutnya, yaitu tentang sumber berupa benda. Nah, berarti kalau benda berarti ada bendanya. Nah, ada bendanya. Nah, berarti sumber yang berasal dari benda-benda peninggalan kebudayaan dari suatu peristiwa. Nah, di sini sumber benda juga sering disebut namanya istilahnya sumber korporal. Nah, ini korporal ya, atau sumber benda. Contohnya ada candi, arca, kapak, fosil, gerabah, kemudian perhiasan, menhir, dolmen dan sebagainya, banyak sekali. Saya contohkan di sini ada candi nih, Candi Borobudur. Ini ada fosil binatang purba misalkan. Ini ada dolmen, ini peninggalan praaksara ini ya, dolmen yang meja batu. Ini berupa benda. Ini bisa digunakan sebagai sumber sejarah.